Lu pikir Tanah Abang sepi, pasar tradisional mati, lorong-lorong ITC pada kosong melompong itu murni gara-gara TikTok Shop atau e-commerce? Lu pikir daya beli masyarakat lagi anjlok, makanya dagangan lu di ruko gak laku dan numpuk berdebu? Salah besar-besar bosku. Hari ini gue bakal kasih tamparan finansial paling pedas buat lu para pedagang lama yang kerjanya cuma nangis, demo, dan nyalahin zaman. Siapin mental lu, karena fakta yang bakal gue bongkar ini bakal bikin lu sadar kenapa sistem bisnis lu itu emang udah masuk jurang kiamat. Tapi sebelum gue bedah boroknya sistem jualan lu, coba lu absen dulu di kolom komentar. Sekarang, siapa di sini yang omzet toko fisiknya lagi terjun bebas, bayar sewa ruko ngos-ngosan, atau malah udah gulung tikar? Atau lu tim yang udah beralih ke jualan online dan lagi panen cuan gila-gilaan? Tulis pengalaman pahit lu di bawah. Sebutin lu jualan apa dan di kota mana, biar kita roasting bareng-bareng kehaluan pedagang zaman sekarang. Gini, bosku, kalau alasan pasar sepi itu murni karena ekonomi lagi susah dan orang gak punya duit, logikanya semua sektor bisnis bakal mati. Tapi faktanya, gudang-gudang e-commerce di pinggiran kota malah operasional 24 jam. Non-stop, kurir paket seliweran tiap hari sampai malam. Artinya apa? Duitnya masyarakat itu gak hilang, daya beli itu ada. Tapi duitnya pindah jalur. Lu yang jualan offline sekarang lagi masuk ke fase despiral atau lingkaran setan kebangkrutan. Pembeli sepi, pemasukan turun, arus kas lu macet karena duit lu mandek, lu gak berani kulakan barang model baru. Akhirnya barang di toko lu ketinggalan zaman. Pilihannya makin dikit, konsumen yang datang lihat barang lu itu aja. Akhirnya mereka makin malas balik lagi. Siklus ini muter terus sampai akhirnya lu kehabisan napas dan tutup toko. Kebodohan pertama yang sering banget diteriakan pedagang konvensional adalah ngerasa kalah harga. Wah, di online harganya hancur. Hancuran bang, kita yang di pasar mana bisa saingan? Dengerin baik-baik bosku. Harga mahal di toko lu itu bukan penyebab utama, tapi hasil akhir dari kebodohan struktur bisnis lu sendiri. Lu berhenti di kesimpulan kalah harga, makanya lu salah diagnosa penyakit. Coba lu pakai logika matematika dasar. Barang yang lu jual di lapak pasar itu ngelewatin berapa tangan? Dari pabrik masuk ke distributor gede. Dari distributor gede dilempar lagi ke agen grosir tingkat provinsi. Dari agen baru turun ke lapak eceran lu. Setiap tangan yang disentuh barang itu minta jatah untung, nambahin biaya logistik, ongkos buruh angkut, dan nutupin risiko barang numpuk. Pas nyampai di tangan pembeli akhir, harganya udah bengkak gak karuan. Ruang buat lu bersaing harga udah habis duluan di jalan. Sekarang lu bandingin sama pemain digital atau seller live streaming. Mereka pakai model direct to consumer dari pabrik atau pusat fulfillment. Barang langsung di packing dan dikirim ke depan pintu rumah pembeli. Jalur distribusi dipotong habis-habisan. Mereka nggak butuh sewa gudang berlapis. Karena jalurnya pendek, biaya jadi super rendah. Makanya mereka bisa banting harga jual ke konsumen. Tapi margin keuntungan mereka tetap tebal dan aman. Ini bukan soal sihir teknologi. Ini soal arsitektur bisnis lu yang udah purba. Lu masih mau adu mekanik harga pakai rantai pasok zaman dinosaurus? Terus lu pasti ngeles lagi. Tapi kan sewa kios di pasar itu cuma dibayar setahun sekali bang. Kecil lah dibanding omzet. Nah, ini dia penyakit mematikan berikutnya. Lu nggak paham bedanya biaya tetap dan biaya variabel. Lu buka kios di pasar fisik, ada pembeli atau nggak ada pembeli, lu tetap wajib bayar sewa ruko yang miliaran itu. Lu tetap bayar listrik, retribusi keamanan, gaji karyawan yang kerjanya cuma main HP karena sepi, sampai lu harus ngadepin barang yang jadi dead stock alias stok mati. Belum lagi, lu dipalak preman parkir liar kayak yang udah kita bahas di video sebelumnya. Biaya-biaya ini sifatnya kaku. Jalan terus kayak argo taksi, nyekik leher lu pelan-pelan, biarpun toko lu belum pecah telur. Di dunia digital, biaya operasional mereka itu sifatnya variabel. Kalau lagi sepi orderan atau traffic lagi turun, mereka tinggal kurangin budget iklan digitalnya. Biayanya ikut turun seketika. Pas toko lu sepi, lu stres sampai asam lambung naik, mikirin perpanjang sewa ruko bulan depan. Pas toko mereka sepi, mereka tinggal pencet tombol pos di dashboard iklan. Perbedaan fleksibilitas ini kelihatannya sepele, tapi dalam jangka panjang, ini yang ngebunuh lu perlahan-lahan, tanpa lu sadari. Sekarang kita masuk ke kelemahan lu yang paling fatal dan bikin gedek. Data lawan feeling. Pedagang tradisional kalau kulakan atau nentuin strategi jualan, dasarnya apa? Kayaknya warna sege green lagi tren nih. Feeling gue, ukuran lebar bakal laku keras minggu depan.
Insting, lu jualan ngandelin nebak-nebak buah manggis. Masalahnya, insting lu itu cuma modal pengalaman masa lalu. Ketika perilaku konsumen berubah cepat dalam hitungan hari, insting lu langsung telat satu langkah. Bandingin sama seller digital, mereka nggak pernah pakai feeling, mereka pakai data dewa. Setiap klik dari konsumen, setiap kali orang nge-scroll layar, barang apa yang dimasukin keranjang tapi dibiarin berhari-hari, semuanya direkam sama algoritma. Mesin tahu persis jam berapa emak-emak paling gampang dibikin impulsif buat belanja. Dan di titik harga berapa psikologis orang bakal langsung mencet tombol check out tanpa mikir panjang. Data ini dipakai buat ngatur stok gudang, nentuin harga flash sale, sampai nentuin skrip omongan pas lagi live. Mereka nggak menebak pasar, bosku. Mereka membaca pasar secara real time. Sementara lu aja nggak tahu ada berapa ratus orang yang lewat di depan kios lu hari ini. Dan lu nggak tahu kenapa mereka cuma nengok sekilas tanpa mau mampir. Tanpa data, setiap keputusan kulakan yang lu ambil itu murni perjudian mahal. Kadang lu menang, tapi seringnya lu kalah boncos dan lu gak pernah tahu apa penyebab aslinya. Jualan pakai tebakan ngelawan algoritma yang presisi? Ya mampus lu digilas zaman. Dan ada satu sisi psikologis yang jarang banget diakuin sama pedagang lama. Kenapa susah banget adaptasi? Karena lu pada punya ketakutan yang gak mau diucapin. Takut kelihatan bodoh. Banyak pedagang senior itu bukan gak mau go digital, tapi mereka ngerasa gengsi. Takut salah pencet aplikasi, takut kena tipu online, takut kelihatan gak kompeten di depan anak buah atau keluarganya sendiri. Kios fisik itu buat lu adalah simbol harga diri, legitimasi. Kalau lu itu bos, pas disuruh jualan di depan kamera HP, lu ngerasa turun kelas. Ketakutan dan gengsi ini halus banget bosku, tapi mematikan. Karena pasar nggak pernah nungguin lu ngerasa siap. Yang paling parah dari semuanya, banyak pedagang tua yang punya mental nunggu. Udahlah, tunggu aja, nanti juga keadaan membaik. Nanti juga pemerintah bikin aturan buat ngelindungin kita. Nanti juga pasar ramai lagi, kayak zaman kejayaan tahun 2010. Halu tingkat dewa dalam bisnis. Harapan tanpa tindakan nyata itu adalah bentuk penundaan yang paling mahal. Konsumen itu nggak peduli lu udah jualan 20 tahun di situ atau kios lu itu warisan turun-temurun dari kakek lu. Pasar nggak bekerja pakai empati dan rasa kasihan, pasar bekerja pakai insentif. Generasi sekarang tumbuh di dunia instan. Kalau mereka bisa dapat barang lebih murah, lebih cepat, banyak diskon ongkir, dan gak perlu repot mandi keluar rumah, macet-macetan ke pasar, alasan buat datang ke toko lu itu makin tipis. Konsumen membayar kemudahan, bukan ngebayar sejarah lu. Normal yang lama itu udah mati dan dikubur, bosku. Jangan buang waktu nunggu mukjizat datang ke lapak lu. Terus, solusinya gimana? Apakah lu harus tutup toko fisik 100%? Gak gitu juga cara mainnya. Konsepnya sekarang adalah ekosistem omni-channel. Toko fisik lu itu gunanya buat ngebangun kepercayaan dan ngasih pengalaman nyata. Sementara kanal digital lu pakai buat jangkauan masa yang luas dan kecepatan transaksi. Lu harus punya unique value. Kalau adu murah, lu pasti kalah sama pabrik raksasa. Jadi lu harus main di area yang nggak bisa dicopi sama algoritma. Kurasi barang yang spesifik, pelayanan personal yang bikin pelanggan ngerasa dihargai, dan kejujuran yang terasa manusiawi. Usaha kecil bisa menang kalau relevan dan bisa dipercaya. Kesimpulannya jelas. Bosku, kapitalisme itu kejam. Dunia ini nggak lagi bersekongkol buat jahatin pedagang kecil. Dunia cuma ngasih karpet merah dan hadiah duit buat mereka yang paling cepat membaca arah angin dan berani rombak cara mikirnya. Kalau bisnis lu secara struktur udah boros, jalur distribusinya kepanjangan, dan lu anti sama data, sentimentalitas lu nggak bakal nyelamatin lu dari kebangkrutan. Pilihannya sekarang cuma dua di depan mata lu. Rombak total sistem bisnis lu jadi super efisien hari ini juga. Atau lu terima nasib kepunahan lu dengan tenang sambil nempel spanduk disewakan di depan ruko lu. Gimana bosku? Masih mau cengeng nyalahin teknologi atau lu mau mulai melek data dan potong rantai distribusi lu sekarang juga? Jangan lupa share video tamparan finansial ini ke grup WhatsApp sesama pedagang, grup RT, atau ke teman lu yang masih halu. Nunggu rukonya ramai dikerubungi pembeli. Pastikan lu subscribe, like, dan pantau terus rahasia bisnis brutal lainnya di channel ini. Selalu pakai hashtag kebanggaan kita, Edumi14. Sampai jumpa di ring pertempuran berikutnya. Jangan mau miskin cuma gara-gara gengsi dan telat mikir.